Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang akuntansi modal saham perseroan. Di sini saya, materi pertama, akan membahas materi tentang perseroan terbatas. Secara umum, perusahaan perseroan atau perseroan terbatas yang disingkat PT adalah suatu bentuk badan usaha yang berbadan hukum yang dimana modalnya terdiri dari saham yang setiap pemiliknya mempunyai bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Pada umumnya, perusahaan perseroan terbatas didirikan oleh minimal 2 orang atau lebih melalui kesepakatan yang diketahui oleh notaris dan dibuatkan aktanya. Akta tersebut harus mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM supaya perusahaan tersebut resmi menjadi sebuah perseroan terbatas. Materi yang kedua ada karakteristik perseroan terbatas. Perusahaan perseroan terbatas mempunyai karakteristik terdiri yaitu diantaranya A. Perseroan terbatas memiliki fungsi ekonomi dan fungsi komersial. B. Modalnya berasal dari saham-saham dan obligasi. C. Perseroan terbatas tidak mendapatkan fasilitas dari negara. D. Kekuasaan tertinggi pada perseroan terbatas ditentukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). E. Pemilik saham memiliki pertanggung jawab terhadap perusahaan sebesar modal yang disetorkan dan lain-lainnya. Baik, yang selanjutnya adalah modal sendiri. Menurut pendapat Susnaningsih, modal sendiri pada dasarnya adalah modal yang berasal dari perusahaan dan yang tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya. Menurut Jeffrey, modal sendiri merupakan modal pemilik atau owner equity, yang mana equity tersebut merupakan suatu hak yang tersisa atas aktiva suatu lembaga setelah dikurangi kewajibannya. Dalam perusahaan equity adalah modal pemilik. Yang selanjutnya adalah modal saham. Saham atau share of stock adalah merupakan sertifikat kepemilikan usaha yang dimiliki oleh pemegang saham di dalam perseroan terbatas. Dinyatakan dalam satuan lembar-lembar saham dan dapat diperjualbelikan di bursa saham berdasarkan nilai nominal atau tanpa nilai nominal tertentu. Modal saham ialah tanda bukti pengembalian bagian atau peserta dalam suatu PT bagi suatu perusahaan yang bersangkutan yang diterima dari hasil penjualan sahamnya dan tetap tertanam di dalam perusahaan tersebut selama hidupnya. Meskipun pemegang saham itu sendiri bukanlah merupakan penanaman yang permanen, karena setiap waktu pemegang saham dapat menjual sahamnya. Jenis saham. Yang pertama, saham biasa. Saham biasa merupakan saham yang tidak memiliki hak lebih atas saham-saham yang lain. Yang kedua, saham preferen. Saham preferen merupakan saham yang diberi hak utama atau prioritas utama mengenai bagaimana keuntungan atau hak lain dibagikan kepada yang berhak mendapatkannya, meliputi pembagian dividen dan pada saat terjadi likuidasi. Yang ketiga, saham preferen kumulatif. Saham preferen kumulatif ialah apabila pada suatu tahun tertentu dividen preferen tidak dibayar, maka pada tahun berikutnya sebelum menentukan dividen saham biasa, terlebih dahulu diperhitungkan dividen untuk pemegang saham preferen termasuk dividen preferen tahun lalu. Yang keempat, saham preferen non-kumulatif. Saham preferen non-kumulatif ialah saham istimewa yang akan kehilangan hak pembagian dividennya jika pada saat dividen akan dibagikan terjadi kendala yang memungkinkan dividen tersebut tidak dapat dibagikan. Kemudian, laba ditahan. Laba ditahan merupakan istilah untuk laba yang tidak dibagi. Maksudnya, sebagian atau keseluruhan laba yang diperoleh perusahaan tidak dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Pembatasan laba ditahan ini sendiri setidaknya memiliki 3 sebab, yaitu memenuhi perjanjian utang jangka panjang sebagai perencanaan keuangan
dan cadangan kerugian atau ketidakpastian di masa depan. Faktor yang mempengaruhi laba ditahan. Yang pertama, koreksi kesalahan dalam laporan keuangan periode. Yang kedua, penyesuaian dari periode yang lalu, yaitu memberlakukan jumlah rupiah yang mempengaruhi operasi pada periode masa lalu yang diketahui pada periode sekarang sebagai penyesuaian laba ditahan awal periode sekarang. Yang ketiga, pengaruh perubahan akuntansi yang terdiri atas 3 macam, yaitu perubahan prinsip metode akuntansi, perubahan taksiran akuntansi, dan perubahan kesatuan atau subjek pelaporan. Yang terakhir, kuasai reorganisasi, yaitu mekanisme untuk menghilangkan defisit dan menjadikan perubahan seakan-akan baru berdiri dengan modal yuridis baru.